literasi ilmu syariat, ada kaidah untuk memahami dalil yang dikenal dengan kaidah umum dan khusus. Di mana kaidah umum itu adalah redaksi-redaksi narasi-narasi dalam Al-Quran ataupun hadis yang menggunakan narasi-narasi yang bersifat global, umum, barang siapa, atau dengan menyebutkan kriteria orang-orang yang bertakwa, sehingga siapapun dia, maka selama dia memenuhi kriteria bertakwa, maka dia tercakup dalam keumuman dalil-dalil tersebut. Contoh misalnya, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, orang yang menimbun emas dan perak, siapapun dia, mau laki mau perempuan, di mana kapanpun, maka tercakup dalam ayat ancaman yang menimbun emas dan perak tanpa membelanjakannya di jalan Allah. Namun ada di saat yang sama dalil-dalil yang bersifat khusus, sehingga hadis ini tidak berlaku pada semua orang karena ada kriteria yang lebih sempit. Misalnya dalam ayat yang berkaitan dengan zakat, tadi bersifat umum, alladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah. Dalam ayat lain misalnya, wa atu haqqahu yauma hasadihi, dan tunaikan haknya tatkala tiba saat panen. Ya. Ayat ini masih bersifat umum dan juga khusus. Umum itu karena semua jenis tanaman itu tercakup dalam ayat ini. Atu haqqau yauma hasadi, tunaikanlah hak Allah Subhanahu wa taala tatkala engkau panen, waktu panen. Apapun hasil tanamannya, baik makanan pokok atau selain makanan pokok, tercakup dalam ayat ini, tunaikan haknya. Namun ada dalil lain yang bersifat khusus yang menjelaskan bahwa yang wajib dizakati dari hasil pertanian itu bukan semua yang ditanam, bukan semua yang dibudidayakan, bukan semua yang dipetik hasilnya, tetapi ada kriteria-kriterianya yang menjadikan dalil tersebut bersifat khusus. Misalnya laisa fi maduna khamsi ausukin sadaqah. Hasil panen yang kurang dari 5 wasak yang kemudian dikonversi dalam kilo menjadi 590 kilo. Hasil panen yang kurang dari 595 kilo atau 5 wasak tidak wajib dizakati. Sehingga ayat yang tadi semula bersifat umum, berapapun banyak atau sedikit, kemudian menjadi sempit pemahamannya dengan dalil tersebut, dengan hadis bahwa yang kurang dari 5 wasak tidak wajib dizakati. Dalam riwayat lain, dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari ketika beliau diutus ke Yaman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepada sahabat Abu Musa al-Asy'ari dan juga sahabat Mu'adz bin Jabal. Ada beberapa arahan dari beliau. Salah satunya, alla ta'khudhu illa minat tamri awil burri awil syairi awil dzurrah. Janganlah engkau pungut zakat kecuali dari korma, bur, gandum, ataupun syair. Syair itu gandum yang kualitas rendah ya. Dan jagung. Sehingga di sini muncul kontroversi di kalangan para ulama dalam mengkompromikan antara dalil yang bersifat umum, memberikan kesan bahwa semua yang keluar dari hasil bumi, wa mimma akhrajna lahu minal ard, ya, dari semua yang kami keluarkan dari bumi itu mereka berinfak, ya, dengan dalil-dalil yang memberikan pesan-pesan khusus. Nah, ini adalah ranah kajiannya para ulama untuk mengkompromikan umum dan khusus. Mana yang lebih dikuatkan? Karena
Tinjauannya bukan hanya sekedar umum dan khusus, tapi juga mencakup tinjauan dalilnya valid atau tidak valid. Hadis yang tadi Nabi merintahkan Abu Musa ke Yaman untuk tidak mengecuali dari 4. Apakah itu dalil yang valid atau tidak valid, itu ranahnya para ulama. Nah, bagaimana kita sebagai orang-orang awam? Kaidah umum dan khusus ini masih tetap berlaku, namun bukan dalam memahami dalil, bukan dalam konteks mengkompromikan dalil, tetapi dalam konteks mengaplikasikan dalil. Karena suatu praktek amaliyah dalam Islam, walaupun itu semula sempit, bersifat personal, hanya kita yang melakukan, tetapi ternyata suatu tindakan yang dilakukan oleh 1 atau 2 orang itu adalah satu tindakan yang bersifat personal atau khusus. Karena yang mengerjakan 1 atau 2, bukan semua umat Islam. Berbeda halnya dengan sholat jamaah, dia mengerjakan banyak orang. Sholat id yang mengerjakan banyak orang. Tapi ini ada satu tindakan atau banyak amalan yang itu bersifat personal. 1 atau 2 orang yang mengerjakan, tetapi memiliki efek yang bersifat global. Saya ingin mencontohkan satu praktek di zaman Nabi SAW ketika datang beberapa suku atau beberapa orang dari negeri Khudor, dari suku Mudor, dari suku Mudor. Mereka dalam kondisi mukanya payau, kelihatan sakit, kurang sehat karena kekurangan makanan, pakaiannya compang-camping, menggambarkan mereka itu sedang dalam kondisi kesulitan ekonomi. Ini dari penampilannya pun sudah kelihatan. Maka Nabi SAW segera naik ke atas mimbar, memotivasi para sahabat untuk bersedekah. Ini Anda yakin antum sering sudah mendengar kisah tersebut ya. Namun tidak segera para sahabat itu merespon. Karena mereka bingung juga. Karena di Madinah kala itu juga sedang dalam kondisi kesulitan. Bukan dalam kondisi sedang habis musim panen gitu loh. Namun ada seorang sahabat yang dia sendiri juga dalam kondisi kekurangan. Bukan sedang dalam kondisi kaya raya. Beliau segera pulang ke rumahnya, mengambil kurma yang ada di rumah. Ya, beliau bawa dengan bajunya. Dia punya, bukan kurma yang banyak, baju yang bisa dia bawa seberapa sih? Kalaupun pakai gamis, berapa banyak yang bisa dibawa dengan baju? Bukan keranjang yang beliau bawa, karena memang ya hanya itu yang beliau punya. Sedikit dan kira-kira efek yang akan terjadi, berapa bisa mencukupi berapa orang lah kira-kira kurma yang dibawa dengan baju gini. Bisa 100 orang? Udah kebayang bisa 100 orang. Bisa mengenyangkan 10 orang saja juga belum tentu itu. Karena itu memang sedikit. Tetapi subhanallah, walaupun itu sedikit, walaupun itu hanya 1 orang, kalau cuma segitu dan cuma 1 orang, apa gunanya? Seberapa manfaatnya? Ini suku yang sedang dalam kondisi paceklik, 1 suku. Namun subhanallah, tindakan personal tersebut memiliki efek yang bersifat global. Ketika pemandangan ini disaksikan oleh para sahabat yang ada di masjid, loh, orang ini kan ini hidup sosial ya, tahu fulan ini seperti apa kondisi ekonominya. Karena hidup bermasyarakat tahu, fulan saja yang dalam kondisi terbatas, dalam kondisi dan kesulitan saja, semampunya dia bawa. Dia tetap ingin berkontribusi dalam menyelesaikan paceklik yang sedang menimpa suku Mudor. Maka pemandangan ini ya menjadikan para sahabat bersemangat sehingga semua segera bangkit dan semampunya, sedapatnya yang dia miliki dia bawa ke masjid. Semula mereka ragu karena yang datang ini adalah mewakili suku yang dia punya cuma segenggam 2 genggam,
sedikit. Saya pikir, satu suku ini sebuah fundraising yang gede banget. Dibutuhkan anggaran yang besar. Saya cuma punya 1.000, 2.000. Itu pola pikir yang menjadikan para sahabat waktu itu tidak segera bangun. Dengar ceritanya satu suku sudah pesimis. Apa yang bisa saya lakukan? Saya cuma bisa kontribusi 10.000. Tapi anggaran yang dibutuhkan miliar. Itu kan terbayang di kita. Bagaimana kondisi psikologi para sahabat waktu itu. Tapi satu orang ketika tervisualkan, dilihat oleh sekian banyak sahabat di masjid, dan mereka semua tahu bagaimana kondisi orang itu yang juga dalam kondisi kesulitan, itu pun ternyata berkontribusi, memberi yang terbaik dari yang bisa, dari yang dimiliki. Akhirnya ini menjadikan para sahabat berbondong-bondong, semuanya yang membawa sedikit, tidak ada yang banyak. Tidak ada yang membawa 1 ekor onta, bawa kurma sebanyak 1 ekor onta atau 1 truk ke bahasa kita sekarang. Tidak ada. Tapi subhanallah, karena semuanya terlibat, akhirnya terkumpullah segunung kurma di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan diserahkan kepada suku Mudhar untuk membantu suku Mudhar yang sedang dalam kondisi paceklik, kekeringan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam girang, beliau bergembira, bahagia karena ternyata ada solusi. Ini ada problem. Paceklik, kemiskinan, Mudhar sudah dalam kondisi kritis. Dan subhanallah ada solusi, ada yang memberi makanan walau masing-masing sedikit dan sedikit. Tapi ketika kontribusi dari semua orang itu dikumpulkan menjadi suatu kumpulan makanan yang cukup banyak. Kemudian Nabi SAW bersabda, dan ini yang ingin ajak antum semuanya untuk merenung. Mari kita berpikir, kita aplikasikan dalam hidup kita. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapapun yang memberikan keteladanan yang baik, falahu ajruha, dia ada pahalanya, dan pahala semua orang yang mengikuti, meneladaninya. Dunia yang qasadzalika min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi pahala mereka. Yang memberi keteladanan ini, pahalanya dilipat gandakan. Sejumlah yang meneladani, sebanyak yang mereka dapat, semua dikumpulkan, diberikan kepada orang yang pioner tersebut. Memberi keteladanan, mengawali, memberikan contoh, menjadi pemantik dari terjadinya gerakan kebaikan. Ini adalah menjadi sebuah gerakan. Diawali dari sesuatu yang kecil. Maka pelajaran yang ingin Anda sampaikan pada pagi ini, jangan lihat kecilnya skala dari apa yang kita kerjakan. Bisa jadi apa yang kita kerjakan ini adalah satu tindakan yang kecil. Baik dari kuantitasnya, nilainya, frekuensinya, ya, coveragenya, cakupannya hanya segini. Hanya bisa 10-20 orang, misalnya gitu kan. Tetapi bisa jadi dari tindakan yang kecil itu, ini menjadi pemantik dari sebuah gerakan massa. Menjadi sebuah keteladanan yang diikuti. Menjadikan sekian banyak orang akhirnya menyadari ada peluang. Ada problem yang harus diselesaikan semua orang. Menjadikan sekian banyak orang menyadari kesalahan atau kemudian mengakui dan menerima sebuah gerakan, menjadi sebuah gerakan. Dan ternyata efeknya begitu besar. Maka ketika kita melakukan satu aktivitas, jangan lihat dari sisi personalnya. Cuma segenggam kurma. Ini kan personal cara berpikirnya. Kita tidak berpikir efek karambolnya yang kemana-mana ini. Menjadi keteladanan, diikuti, ditiru, memantik orang akhirnya berinovasi, berkreativitas. Ini adalah bagian dari amalan kita. Maka
ketika kita berbuat kebaikan, jangan dilihat bahwa ini hanya personal satu orang. Tapi lihat efeknya. Ini akan berantai. Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Begitu juga Ibnu Khaldun. Memberikan analisa atau memberikan contoh yang sederhana. Seorang yang mengkonsumsi makanan. Seorang yang mengkonsumsi makanan dari hasil tanaman. Baik itu nasi, jagung, roti, jagung, atau yang lain. Ini efek personalnya adalah lapar menjadi kenyang. Ini semua kita berpikir seperti itu. Kenapa makan? Lapar. Kalau makan, selesai problem personal saya. Kenyang. Tidak sadar bahwa tindakan personal ini memiliki efek global. Petani yang menanam jagung merasa senang jagungnya laku. Padinya laku. Dapat apa? Uang. Bisa nyekolahkan anak. Bisa mondokkan anak. Gitu. Kita belanjanya tidak langsung dari petani. Ternyata juga lewat perantara. Dari siapa? Pedagang. Pedagangnya juga sama kasusnya. Bisa nafkah anak istrinya. Berangkat haji ataupun umroh. Bisa berdonasi, membangun masjid. Kalau ternyata konsumen atau pedagangnya itu muslim gitu kan. Kemudian bukan hanya pedagang. Pedagang ini punya karyawan. Kalau perdagangannya lancar, karyawannya kan digaji. Ternyata kita jagungnya juga tidak langsung dari pedagang. Jagungnya sudah menjadi tepung. Ada pabrik tepung lagi sekarang. Sama. Pedagang tepungnya, pabrik tepungnya milik orang muslim, punya karyawan. Itu namanya efek global dari sebuah tindakan yang namanya makan roti, makan tepung tapioka, makan tepung maizena yang kita buat untuk sup atau untuk yang lain. Menyadari bahwa setiap tindakan kita punya efek global, kemudian itu kita hadirkan dalam niat, akan menjadikan amalan yang sederhana menjadi amalan yang sangat kompleks, memiliki efek global yang sangat besar. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an wa ta'kulu minhu tayrun aw insanun aw bahimah illa kana lahu bi sadaqah." Tidaklah ada seorang muslim yang menanam satu tanaman atau menanam satu tumbuhan. Ghars itu adalah tanaman yang berbatang keras. Zara itu adalah tanaman yang tidak berbatang keras seperti padi, jagung, gandum, dan sejenis. Apapun yang engkau tanam, kemudian dimakan oleh burung, atau manusia, atau oleh hewan, makhluk hidup intinya. Maka tanaman itu akan menjadi sedekah bagi yang menanamnya. Para ulama ketika mentafsirkan hadis ini, mereka berbeda pendapat. Apakah pahala sedekah ini didapat oleh yang menanam itu secara mutlak, baik dia menjual hasil tanamannya, dapat imbalan. Ataupun dia tidak menjualnya, tetapi mendermakannya, mensedekahkan. Banyak orang yang nanam mangga, tidak dipetik buahnya, tidak dijual. Dibiarin dimakan oleh kelelawar, dikasihkan ke tetangganya. Monggo tetangga yang butuh mangga silahkan ambilnya, dipetik sendiri sepuasnya. Ada yang seperti itu. Ada orang yang nanam mangga, dipetik buahnya dijual. Nah, sebagian orang mengatakan hadis ini ya seperti teksnya. Teksnya bersifat global, umum. Jangan disempitkan siapapun, Nabi tidak bersyarat bahwa yang dapat pahala sedekah adalah yang tidak menjualnya. Nah, Nabi menggunakan mamin muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an illa kana lahu bi sadaqah. Redaksinya bersifat umum, jangan disempitkan. Ada mengatakan tidak, yang dapat pahala yang tidak membarterkannya, tidak mendapatkan hasil dari tanaman tersebut. Tetapi pendapat pertama itu lebih kuat. Yang mengatakan itu pahala didapat oleh semua yang nanam, kadar pahalanya yang beda.
tatkala orang mendermakan hasil tanamannya, pahalanya sempurna. Di saat orang yang menjual belikannya, itu dapat pahala, tapi tidak sempurna seperti yang pertama. Kenapa? Karena efek tadi. Walaupun kita dapat uang, tetapi tahukah antum bahwa petani itu telah menyelesaikan problem semua manusia. Andai tidak ada petani yang bercocok tanam, walaupun antum bayar, antum tetap mati. Mati kelaparan. Andai tidak ada yang nanam nih, nanam padi, nanam jagung, nanam singkong, uang antum tuh tidak ada gunanya. Tidak bisa dimakan. Manusia akan mati kelaparan. Sehingga apa yang dibayarkan oleh konsumen kepada petani, kepada yang bercocok tanam, itu jauh lebih kecil nilainya dibanding manfaat yang didapat oleh konsumen. Konsumen memberi manfaat jauh lebih besar dibanding apa yang didapat oleh petani yang bercocok tanam. Yang bercocok tanam sekilo dapat 7.000 gabah. Kalaupun sudah digiling menjadi padi, dapatnya hanya 15.000. Antum dapat nyawa, taruhannya apa? Apakah belen seperti itu? Adil? Adil. Karena saling ridho. Tapi apakah nilai kebermanfaatan yang didapat oleh petani sebanding dengan kebermanfaatan yang didapat oleh konsumen? Tidak. Coba kalau kita ingin tahu nilainya. Kalau antum harus nanam sendiri, berapa biaya yang harus antum keluarkan untuk menghasilkan sekilo, atau mungkin kebutuhan antum 1 tahun itu nilainya misalnya anggap setengah ton beras, keluarga besar, 500 kilo. Berapa kos yang harus dikeluarkan untuk nanam menghasilkan setengah ton beras. Tapi petani, apakah sebesar itu yang mereka dapat? Tidak. Mereka jauh, ya, lebih kecil yang mereka dapat dibanding apa yang seharusnya dikeluarkan oleh orang yang ingin nanam sendiri. Nah, makanya petani atau orang yang bercocok tanam itu boleh dikata menghutangkan kebermanfaatan kepada para konsumen. Karena konsumen hanya membayar sebagian kecil dari manfaat yang dia dapat dari hasil pertanian. Ketika orang yang membuat pakaian, dapat berapa sih harga yang dia dapat? Yang petani, katun, ya kemudian tukang jahitnya, yang bikin konveksinya, yang punya merek, kemudian dia punya pabrik pakaian konveksi ya. Berapa nilai dia dapat? Mungkin harga 300.000, 400.000, 500 itu satu hem. Oke, dapat 400.000. Apa yang dia gunakan? 300.000 dia bisa buat makan, bisa bayar karyawan. Lagi manfaatnya tadi ternyata bukan hanya antum dapat pakaian senang bagus kelihatan jadi tampang sah untuk sholat, tapi antum harus ingat hadirnya antum sebagai konsumen memberi manfaat kepada sekian banyak orang. Dari hulu ke hilirnya sampai akhirnya pakaian ini sampai di tangan antum dan antum pakai. Itu sudah sekian banyak mata rantai ekonomi. Orang yang mendapatkan manfaat, hidup, menafkahi, membiayai anaknya sekolah. Tapi antum coba pikirkan manfaat yang antum dapat. Dengan pakaian, antum selamat tidak dituduh sebagai orang gila. Ya, coba alam tidak pakai pakaian. Semua orang yang berkata, Dian. Kenapa? Keluar udo, tidak pakai pakaian. Itu otomatis itu. Seketika orang akan memberikan penilaian, orang gila, antum diakui sebagai orang waras, orang sehat. Itu manfaat pertama. Belum lagi bicara pakaiannya jadi tambah tampan, istri antum tambah senang, wah suamiku kelihatan cakep. Belum lagi kita bicara tentang sahnya ibadah antum dan lain sebagainya. Ya. Dengan pakaian yang elegan, antum dihargai oleh orang. Oh ini orang terhormat pakaiannya,
dinilai dari pakaian manusia itu. Ya, ini kebermanfaatan. Maka siapapun kita, mari kita berpikir, kita menghadirkan niat global, jangan niat yang parsial, personal. Kita makan ya hanya sekedar enak, kenyang. Kenapa makan? Ya saya suka, hobi. Lihatlah efek global dari setiap tindakan kita. Kenapa? Karena nilai amalan kita itu betul-betul diukur dari seberapa kadar niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in mana. Setiap amalan itu pasti disertai dengan apa namanya? Diiringi dengan niat. Setiap orang yang beramal, dia pasti punya tujuan, punya maksud. Ya. Dan setiap manusia yang beramal itu hanya akan mendapatkan manfaat pahala sesuai dengan kadar niatnya. Orang yang niat makan hanya sekedar lapar, kenyang, agar kalau sudah kenyang nanti bisa sholat, dapat pahala, bagus. Tapi orang yang makan hanya sekedar kenyang, suka hobi, lupa agar bisa beribadah, ya hanya dapat kenyangnya saja. Tapi orang yang tadi menghadirkan niat global, bahwa dia bagian dari makhluk sosial, dia harus bermanfaat sebagaimana dia butuh, dia harus memberi. Dia harus memberi, punya kontribusi kepada orang lain. Ikut menggerakkan roda ekonomi. Bahasa sederhananya gitu. Hadirnya konsumen itu adalah bagian dari bagian vital dari sebuah rangkaian panjang roda-roda ekonomi. Andai konsumen tidak hadir, semua roda ekonomi akan berhenti. Dan ketika roda ekonomi berhenti, efeknya juga kemana-mana. Rumah tangga jadi berantakan, yang tadinya harmonis jadi bercerai, anak yang semuanya ngaji jadi berhenti, ustadz yang berdakwah pun berhenti. Efek globalnya itu seperti itu. Maka marilah kita menjadi pelaku ekonomi yang punya visi global, punya pandangan yang global, bukan sempit, bukan personal. Orang yang cara pandangnya itu sempit, personal, urusan perut, urusan badan dia, keluarga dia ya tak ubahnya bagaikan makhluk lain. Yang dia pikir hanya urusan perutnya saja, tidak keluar dari, tidak lebih dari badan dia. Kebetulan kalaupun melebar hanya serumah dia saja. Hewan juga mikir memberi pakan anaknya. Untuk melihat itu burung nyuapin anaknya. Hanya sekeluarga itu selesai. Dia tidak berpikir macam-macam. Apakah seorang muslim pantas punya pola pikir seperti itu? Yang dia pikir hanya perutnya, kalaupun melebar hanya sebesar rumahnya saja. Tentu tidak. Seorang muslim harus berpikir global. Karena ketika kita bisa menjadikan pedagang senyum bahagia, karena dagangannya laku, dipromosikan, kita ikut mempromosikan, yuk kita belanja di sesama muslim. Maka ini akan menjadikan pedagang tersebut bahagia, senang. Dan menjadikan produsen, menjadikan pedagang senang karena dagangannya laku. Itu bagian dari ibadah tersendiri. Nabi SAW ditanya tentang amalan apa yang paling Allah cintai. Salah satunya adalah sururun tudkhiluhu ila qalbi muslimin. Rasa bahagia yang berhasil engkau masukkan ke dalam diri seorang muslim. Kalau antum tanya nih pedagang pasar, apa yang paling menjadikan Anda bahagia, Pak? Laris dagangannya. Ya. Ketika antum berbelanja, punya visi walaupun antum butuh, betul, antum juga butuh. Antum memenuhi kebutuhan pribadi akan sandang, pangan, papan. Tapi di saat yang sama tidak bisa dipungkiri bahwa hadirnya konsumen yang memenuhi kebutuhan dengan menggunakan produknya pedagang itu, muslim, itu juga menjadikan produsennya senang. Ini efek global yang harus hadir dalam diri kita. Kita harus naik kelas. Jangan hanya menjadi orang-orang yang berpikir sempit, personal.
hanya urusan dirinya dan tidak lebih dari keluarganya kalaupun melebar. Kita harus punya visi global. Memberikan keteladanan bagaimana perilaku antum berbelanja di pasar. Mungkin kalau kita hanya berpikir personal, ya belanja cabai, belanja makanan, belanja daging, misalnya gitu di pasar, antum hanya berpikir sudah dapat daging yang diminta oleh istri mau dimasak rawon, nanti rawonnya enak, selesai. Itu personal. Tapi ketika antum datang ke pasar mengucapkan assalamualaikum, ketemu muslim, mau belanja, konsumen muslim yang baik. Apalagi hal yang sama juga bisa dilakukan oleh pedagangnya. Ketika datang pelanggannya, Bu atau Pak, saya butuh daging sekilo. Assalamualaikum Pak, butuh apa? Daging. Diajari. Ada keteladanan tadi yang saya contohkan. Memberikan keteladanan kalau ketemu, berbicara pertama kali dengan sesama muslim, yang diucapkan apa? Salam. Ini adalah sebuah keteladanan. Sehingga bukan sekedar saya salam itu adalah menunaikan hak muslim. Bukan sekedar itu. Kita punya visi memberikan keteladanan di pasar. Kalau ini kita lakukan secara kontinu terus menerus. Suatu saat pasar itu isinya assalamualaikum, assalamualaikum. Kenapa? Ya sebanyak antum pergi ke pasar, sebanyak itu antum memberikan keteladanan bahwa ketemu itu salam. Assalamualaikum, ketemu muslim, assalamualaikum, assalamualaikum. Tidak harus beli. Lewat aja, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu, assalamualaikum, assalamualaikum. Bukan sekedar menunaikan kewajiban kita sebagai muslim, tapi ini adalah sebuah keteladanan yang harus kita berikan. Ini adalah gerakan massal yang memiliki efek global. Ketika kita belanja, kita ketika mengatakan ini kembali misalnya 2000, pedagangnya sibuk nyari uang 2000. Kan tidak ada uang 2000-nya, tidak ada. Dia punya 50-an, 10, 100. Ketika seorang muslim menunjukkan sikap sebagai konsumen muslim yang betul-betul beriman, Bu, 2000 tolong sedekahkan kepada fakir miskin yang barangkali ke pasar. Ini sebuah keteladanan. Ketika seorang muslim bersikap mudah. Tapi coba 2000 Bu, belum dibayar, tuntut. Misalnya kan gitu. Antum juga bukan berarti antum meremehkan 2000, beda konteksnya ketika meremehkan. Tapi ketika antum berkata, Bu, nanti kalau ada orang miskin lewat, tolong yang 2000 disedekahkan saja kepada dia. Atau kepada siapapun yang ibu rasa layak perlu. Ini adalah sebuah ajakan, Bu. Di sekitar ibu ada orang miskin. Ini adalah ajakan, Pak. Jadi jangan dipikir ala 2000, bukan itunya saja. Bukan sekedar 2000-nya saja. Tapi ketika kita berkata seperti itu, ini adalah sebuah keteladanan yang kita berikan. Di alam sadar si pedagang itu, dia akan berkata, oh iya, di sekitar saya ada orang miskin. Nah, ini kalau hadir dalam niat kita, maka amalan kita itu kecil tapi pahalanya sangat besar. Makanya seperti kata para ulama, rubba amalin saghirin tukabbiruhu. Betapa banyak amalan itu sederhana, sedikit. Tapi ketika kita pandai memanage niat, amalan yang kecil itu akan bernilai besar. Sebaliknya, betapa banyak amalan yang besar, tapi menjadi kerdil gara-gara niat. Karena kita tidak pandai memanage niat kita. Ini sebagai renungan kita bersama. Semoga dengan ajakan ini, renungan ini, kita bisa lebih bermanfaat di tengah masyarakat. Kita lebih bisa hadir, memberi warna di masyarakat kita. Tidak ada dari kita yang muslim yang kerdil, itu tidak ada. Seorang muslim yang saya manusia, rakyat jelata, orang biasa, saya orang enggak
bisa apa-apa. Tidak, seorang muslim itu besar. Hanya saja tadi, kepandaian kita, kecerdasan kita dalam memanage diri kita. Termasuk niat. Ketika seorang muslim walaupun dia orang rakyat jelata, tidak dilihat, tidak dipandang oleh orang, bukan ustadz, bukan konglomerat yang bisa banyak berbuat. Tapi ketika dia itu seorang yang visioner, seorang muslim visioner, walaupun dia orang paling miskin, tapi dia bisa memberi warna, bisa memberi keteladanan kepada banyak orang. Ketika kita makan di rumah makan, kita mengucap alhamdulillah, itu pun sudah menjadi keteladanan bagi orang sekitar kita yang mendengar. Bismillah dengan suara yang sedikit keras. Assalamualaikum, masuk ke ruang publik, misalnya ruang makan. Assalamualaikum, kita salam dulu. Banyak dari kita kalau masuk, kalau tidak ada yang kenal ya udah masuk, kalaupun salam dengan suara yang lirih. Loh, kenapa? Kenapa? Bukankah mereka semua muslim? Kenapa kita tidak mengucapkan assalamualaikum dengan suara yang keras? Karena ini akan menjadi sebuah keteladanan bagi orang lain dalam menghidupkan salam. Pengalaman pribadi ketika saya di Jember, assalamualaikum, dijawabnya nggih. Jawabnya iya Pak. Itu karena mereka tidak terbiasa mengucapkan salam. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, assalamualaikum, 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 besok mereka sadar bahwa bukan nggih jawabannya Pak. Waalaikumsalam. Karena mereka selama ini refleks hidup mereka tidak dengar salam kecuali dalam tempat-tempat formal, dalam khutbah, dalam ceramah umum, misalnya dalam walimah, baru adalah assalamualaikum. Tapi hariannya langsung tegur sapa, woi, kan gitu. Ketika ada yang mengawali assalamualaikum, lisan mereka tidak bisa keluar Pak salamnya. Bukan mereka orang Nasrani, Hindu, bukan. Muslim, ngerti assalam itu. Jawabannya apa? Tahu mereka. Tapi momentum-momentum yang tidak formal ini, mereka selama ini tidak menggunakan salam. Langsung, oi, apa kabar? Dan langsung dia tuh the point kayak gitu. Tapi ketika terus kita ucapkan salam dan assalamualaikum, lama-lama mereka berubah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan bahkan saat ini sekarang sudah mulai berubah. Mereka ketika ketemu mengucapkan salam. Nah ini efek global Pak dari tindakan kita. Yang kalau kita mampu memanage setiap aktivitas kita dengan cara seperti ini, kita hadirkan niat-niat yang global, maka amalan kita itu walau kecil, walaupun kita satu, walaupun kita orang yang tidak dipandang, tapi seiring berjalannya waktu, tindakan kita, amalan kita akan menjadi sebuah gerakan, menjadi sebuah warna yang akan mewarnai masyarakat. Jangan takut. Dan jangan merasa diri antum kerdil. Antum itu orang yang Allah muliakan. Antum Allah muliakan dari seluruh makhluk sebagai manusia, itu sudah Allah angkat martabat antum. Belum lagi Allah angkat derajat antum dengan iman, dengan Islam, dengan iman, dan dengan ilmu. Sudah banyak ilmu yang antum dapat dibanding orang lain. Dan Allah telah menegaskan bahwa yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Tidak ada orang kerdil di tengah kita. Kita semuanya adalah orang besar. Bahkan Nabi SAW membesarkan kita dengan sabdanya, kullukum ra'in. Kamu semua itu pemimpin. Kamu semua itu leader. Bukan orang kecil. Nabi kita tidak pernah mengerdilkan kita. Kita aja yang menganggap kita itu orang kecil. Jangan Pak. Kita itu orang besar semua kita. Kita semua pemimpin. Dan kita akan dimintai pertanggung atas kepemimpinan kita. Tunaikan amanat ini sebagaimana mestinya. Hargai. Ini adalah sebuah nikmat. Allah muliakan. Allah angkat martabat kita. Allah akui derajat kita kok. Kalau kita syukuri, kita akui bahwa kita punya peran. Saya bisa berbuat. Saya bisa memberi, saya bisa mewarnai, saya bisa merubah. Ini adalah bagian dari syukur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Semoga bermanfaat kita semuanya dan semoga kita semakin termotivasi untuk
terus berbuat lebih, untuk senantiasa sadar bahwa kita punya tanggung jawab. Tindakan kita memiliki manfaat yang sangat besar. Sehingga manfaat ini harus kita hadirkan dalam hati kita dan kita jaga keikhlasan kita. Hadir dalam setiap aktivitas kita sehingga setiap aktivitas kita itu mendatangkan pahala kebermanfaatan yang besar bagi diri kita dan masyarakat di sekitar kita. Allah taala a'lam. Barakallahu fiik.